Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap oknum perwira polisi yang diduga menjadi kurir narkoba di Pekanbaru. Dalam operasi penangkapan ini, polisi menyita barang bukti 16 kg sabu. Turun! Keluar! Mati kau belum? Sudah mati kau belum? Pelarian dua gembong narkoba dihentikan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada Jumat malam di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Keluar! Keluar ini! Keluar! Buka! Selamat! Salah satu tersangka merupakan oknum perwira polisi yang bertugas di Polda Riau. Anggota Ditres Narkoba Polda Riau sempat melepas beberapa tembakan untuk menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh oknum perwira polisi ini. Saat penangkapan, oknum perwira polisi berinisial IZ berusaha melawan hingga petugas terpaksa menembak tangan tersangka. Kompol IZ diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Sedangkan seorang kurir berinisial HW juga ditangkap bersama Kompol IZ. Kedua terduga kurir narkoba ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru karena mengalami luka tembak. Kemarin mungkin anggota tapi hari ini bukan. Maka saya tidak mau sebut nama dan pangkat dan sebagainya karena dia sudah nggak punya pangkat. Kami akan lakukan prosesnya dan kita akan selesaikan masalah hukumnya baik internal maupun pertanggungjawaban hukum terkait dengan undang-undang narkoba yang harus dia pertanggungjawabkan. Cara hakim memutuskan yang layak untuk para pengkhianat bangsa ini. Dari operasi penangkapan ini, polisi menyita mobil yang digunakan tersangka bersama 16 kg sabu yang rencananya akan diedarkan di wilayah Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kepolisian Resor Indragiri Hilir menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 50 kg di Sencalang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sabu tersebut disembunyikan di perkebunan sawit dan dibungkus kemasan teh asal Cina. Penangkapan narkoba jenis sabu seberat 50 kg yang ditaksir senilai 75 miliar rupiah terjadi di daerah Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sabu dibungkus dalam kemasan teh asal Cina disembunyikan di area perkebunan sawit. Selain menyita sabu 50 gram, polisi juga menyita uang tunai 10 juta rupiah dan sebilah badik. Dalam penangkapan ini, polisi menginap selama beberapa hari untuk menjaga barang bukti agar tidak hilang. Kurang lebih selama 4 hari anggota kita tidur di lapangan memang agar barang ini tidak hilang. Hingga pada tiba waktunya datanglah seseorang yang sengaja mau mengambil barang ini. Anggota kita yang sudah sampai di lapangan langsung mengamankan. Dari yang bersangkutan dengan disaksikan oleh pegawai PT, kita laksanakan penggeledahan di lokasi. Ditemukan 50 kg sabu, uang sejumlah 10.221, badik yang ditaruh di sisi kiri pinggang, dan 1 sepeda motor Vision. Kini Polres Indragiri Hilir masih mendalami kasus ini guna mencari pemasoknya. Sedangkan kurir yang berinisial YT dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan atau penjara seumur hidup. Dari Indragiri Hilir, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan para penyelundup narkoba untuk mengelabui petugas. Ya, modus yang dijalankan pun beragam, diantaranya memasukkan sabu ke dalam tahu goreng, menyelundupkan narkoba melalui mie instan hingga pasta gigi. ER, wanita 36 tahun warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ini tidak berkutik saat ditangkap polisi karena kedapatan membawa narkoba. Tersangka yang panik sempat membuang plastik berisi tahu goreng yang ternyata berisi 2 paket sabu seberat 1,24 gram yang tersimpan di dalam tahu goreng. Tersangka mengaku mengonsumsi sabu agar lebih percaya diri saat mendekati laki-laki. Kayak semangat ang gombal cowok begitu loh bang. Itu aja. Gombal cowok, maksud gombal cowok kayak mana kan? Taat bilang cakep gitu loh bang. Modus lain penyelundupan narkoba jenis pil koplo dengan menggunakan media buah salak. Pelaku nekat menyelundupkan pil koplo dalam salak ke dalam lapas kelas 2B di Jombang, Jawa Timur pada Agustus lalu.
Sudah 2 kali pelaku menyelundupkan narkoba menggunakan salak dan mengirimkan ke suaminya yang sudah mendekam di penjara sejak 2 tahun lalu. Ada 32 buah salak, 9 diantaranya diisi pil koplo dengan masing-masing 190 butir. Total pil koplo yang berhasil disita petugas berjumlah 1.815 butir. Di Blitar, Jawa Timur, polisi berhasil menyita pasta gigi berisi 14 gram sabu yang disusupkan oleh seorang perempuan ke dalam tahanan Mapolres Blitar Kota. Tidak hanya pasta gigi, pelaku juga menyelundupkan sabu di dalam mie instan. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 5 orang tersangka penyelundup narkoba ke dalam tahanan. Para pelaku terancam hukuman maksimal hingga seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang remaja tewas dibunuh kawannya sendiri di Jombang, Jawa Timur. Pelaku membunuh temannya lantaran kesal karena korban tidak kunjung memberikan akun game online yang dijanjikan senilai Rp200.000. Polisi mengungkap kasus tewasnya seorang remaja 12 tahun yang tenggelam di tempat wisata di Jombang, Jawa Timur. Ternyata remaja asal Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Kota Jombang tewas karena dibunuh kawannya sendiri. Mirisnya, pelaku yang juga masih remaja tega membunuh lantaran kesal karena korban tak kunjung memberikan akun game online yang telah dijanjikan, padahal pelaku telah membayar uang sebesar Rp200.000. Motif ini terungkap dari hasil pemeriksaan para saksi dan hasil otopsi jenazah. Dua pelaku sekarang diamankan di Polres Jombang karena masih anak-anak, spesialis di PPA. Kemudian dari pelaku, untuk dugaan sementara ini berkaitan dengan ada uang yang 200 untuk berkaitan dengan jual beli akun atau utang piutang. Kemudian kita melakukan lidik mengarah ke pelaku. Sebelumnya, korban dilaporkan tewas tenggelam karena bersuah foto di objek wisata di Jombang, Jawa Timur pada 21 Oktober lalu. Saat itu, 2 temannya yang ikut pergi ke objek wisata melapor ke keluarga bahwa korban tenggelam. Namun usai diselidiki, ternyata salah satu temannya yang menendang korban hingga terpleset dan tercebur, lalu tenggelam di tempat wisata. Kini pelaku yang masih duduk di bangku sekolah dasar telah berstatus tersangka dan ditahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Akibat kecanduan narkoba, seorang pria di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya ibu, anak hingga keponakannya. Ibu pelaku meluapkan tangis kesedihannya saat sang anak ditangkap polisi. Tangis pilu seorang ibu pecah saat putranya Mardiansyah ditangkap polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Sang ibu tidak kuasa menahan rasa kecewa dan kesedihan akibat putranya berperilaku tidak terkendali akibat kecanduan narkoba. Narkoba membuat Mardiansyah gelap mata hingga tega menganiaya ibu kandung, anak, dan keponakannya. Khawatir dengan keselamatan keluarga, akhirnya keluarga melapor ke pihak berwajib dan pelaku ditangkap. Ngamuk jelas dipecahinnya kaca rumah. Dipecah-pecahnya ke rumah sampai orang tuanya pingsan dibuat dia. Dipukulnya juga orang tuanya? Iya, sering nanti bapaknya orang tua kandungnya itu? Iya, orang tua kandungnya dua-duanya dipukulnya. Itu kenapa masalahnya? Dia mungkin efek nyabu, nggak tahu narkoba gini, Bang. Bersama barang bukti, pelaku dibawa ke Mapolsek Lubuk Begalung untuk proses lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang bocah 4 tahun di Medan, Sumatera Utara disiksa oleh paman dan bibinya sendiri. Kedua pelaku telah ditangkap berikut barang bukti yang digunakan untuk menyiksa bocah tersebut. JS dan istrinya ditangkap aparat Polsek Medan Sunggal setelah menyiksa keponakannya yang baru berusia 4 tahun. Kedua pelaku tega memukul korban dengan alat terapi pijat. Akibatnya korban harus dirawat di rumah sakit. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban.
Dari hasil pemeriksaan dalam sebulan ini pelaku sudah menyiksa korban selama 5 kali. Itu aja bang, karena cakap kotor gitu. Kotor? Mau cakap bang, kemaluan laki-laki dia bilang. Pakai apa ya bang? Pakai apa? Bambu. Kita berawal dari laporan masyarakat, di mana masyarakat setempat di tempat kejadian perkara itu melihat kondisi anak ini ketika dia berhasil keluar dari rumah dan kehausan lalu meminta minum kepada orang yang di tetangganya. Ya. Kemudian dia dilihat bahwa anak itu kondisinya sudah lebam-lebam. Mereka berinisiatif untuk melakukan upaya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Korban dititipkan ke pelaku setelah kedua orang tuanya tersandung kasus narkoba. Akibat perbuatan kejinya, kedua pelaku terjerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Triwan Nasution, iNews melaporkan. Sebuah layang-layang tersangkut di ban pesawat Citylink di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Layangan tersangkut saat pesawat akan mendarat. Layang-layang berukuran 50 cm ini tersangkut di bagian landing gear pesawat ATR 72-600 yang mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Jumat sore kemarin. Saat akan mendarat, pilot mengaku kesulitan untuk menghindari banyaknya layangan di area bandara. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden yang menimpa pesawat rute Halim Perdana Kusuma Adi Sucipto, Yogyakarta ini. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Agus Pandu Purnama, memperkirakan layang-layang diterbangkan oleh warga di sekitar bandara. Kalau kita analisa ketinggian pesawat pada saat itu kira-kira sekitar 1000 feet atau 200 meter ya, di atas permukaan laut. Kemudian pada saat mendarat tidak terasa sebetulnya oleh pilot, namun setelah post flight ya, dilakukan pengecekan pesawat pada saat setelah landing, terdapat layang-layang dan benangnya, yaitu di roda sebelah kanan ya, roda sebelah kanan pesawat Citylink QZ1107. Ini adalah pesawat propeller yang